Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Sobat Trader, jika ada request pairs yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Oke, selamat malam Sobat Trader. Merdeka, masih suasana kemerdekaan kita hari ini ya. Kembali kita bertemu dalam acara live trading pada malam ini dan senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Sobat Trader semua. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah hadir di acara live trading kita malam ini. Kembali dengan saya, Denny, dari Java Global Futures yang akan menjadi host untuk acara live trading kita. Dan malam ini kita akan bersama Bapak Michael Yudi yang akan menjadi pembicara dengan menggunakan teknik BTS. Oh ya, Sobat Trader, gimana hasil Sobat Trader hari ini? Kan tadi ini ada CPI ya, di mana ternyata data CPI Inggris ini secara mengejutkan melambat atau hanya menunjukkan kenaikan 2,3% pada bulan Juli. Meski sebenarnya inflasi Inggris ini masih di atas target BOE ya, yakni ya cuma 2%. Juga tadi di grup Telegram Forex Info Community, kita mengadakan polling loh, mengenai pasca dirilisnya data CPI, mata uang mana nih yang berpengaruh, apakah GBP yang menguat atau USD. Dan ternyata berdampak positif ke GBP. Oke, Sobat Trader, kita kembali saja ke acara live trading ini, dan mari kita sapa Pak Michael Yudi yang sudah siap dengan bendera merah putihnya. Selamat malam Pak Michael Yudi, apa kabar Pak? Sudah Selamat ditunggu sama malam. teman semua nih Pak. Selamat malam Pak Denny, selamat malam Sobat Trader semua. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh, Yes. siap Pak. Baiklah Sobat Trader, sebelum kita mulai live trading kita malam ini, mungkin di antara sejauh ini ada 39 peserta ya yang hadir di acara live trading kita malam ini, tapi mungkin ada satu atau beberapa Sobat Trader yang baru hadir atau yang baru pertama sekali ikut di acara live trading kita ini. Jadi untuk Sobat Trader yang baru pertama kali hadir, mungkin Sobat Trader bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama pada bagian kolom chat. Oke, di kolom chat ya Sobat Trader ya. Dan juga jika Sobat Trader ada yang ingin bertanya, Sobat Trader bisa juga langsung bertanya ke Pak Michael Yudi dengan memencet tombol unmute atau bisa juga dengan menuliskan pada kolom chat. Oke, jelas ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja acara live trading kita malam ini. Oke, Pak Michael Yudi, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Kita akan mulai langsung live trading ya dengan teknik BTS ya. BTS boleh dipanjangin apa aja ya. Itu dari menara ya, buat signal itu biasanya kan itu menara BTS namanya. Nah, ini kita mau bahas ya, kita langsung mau bahas apa aja nih, boleh di request ya Sobat Trader ya, mau bahas pair apa ya yang mau kita bahas ya. Jadi kita kan ini live trading ya, jadi kalau ada akunnya, sudah ada akunnya, real account ya boleh aja langsung sama-sama ya. Kalau belum juga yang di demo akun juga boleh sama-sama ya. Jadi kita mau langsung, jadi mau pair apa yang dibahas, boleh ya, jangan sungkan-sungkan. Boleh ditaruh di kolom chat aja ya, nanti dibacakan oleh Pak Denny ya. Oke, Siap, Pak. kita udah ada belum? Kalau udah belum, kita mulai dari dolar indeks ya. Kita mulai dari dolar indeks. Kita bahas, kita buka dulu MetaTrader ya. Kita menggunakan MetaTrader Java Global Future ya. Oke, sudah kelihatan ya. Dolar indeks ya. Kalau lihat di sini ya, dolar indeks ya, sambil menunggu ya Sobat Trader yang mau bahas pair apa ya yang mau ditradingkan sama-sama, silakan ya di kolom chat ya. Ditaruh ya pairs apa ya. Nah, ini kalau Iya, jangan sungkan-sungkan ya Sobat Trader ya, ditanya aja. iya. Apalagi kalau lagi udah ada posisi nih nanya nih, wah ini saya lagi gantung. Boleh nggak apa-apa ya, santai saja ya. Oke, boleh ditaruh di kolom chat. Oke, kita lihat di sini ya, kita lihat ini dari weekly-nya ya, dolar indeks. Ya, ini kan kelihatan dia ketahan di level sini, level supportnya ya. Oke, kita tebelin aja. Nah, putusin ini nggak ada panjang. Oke, ini poinnya di sini dia sedang mencoba naik lagi,
Tapi kita lihat di sini dia belum sampai ke level high sebelumnya ya. Jadi masih cenderung naik ke arah situ ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini ada bearish candle di bawah ini pun belum ditebus ya. Jadi kita lihat dia masih cenderung naik kalau kita kecilkan di D1 ya. Di D1 ini juga masih ketahan ya di resisten sebelumnya ya, level-level high sebelumnya. Dia belum closing candle di atasnya high sebelumnya ya. Jadi bisa ada koreksi dulu nih untuk dolar indeks ya. Masih bisa koreksi dulu ya. Masih bisa koreksi dulu ya karena dia belum closing di atasnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan koreksi berarti dia kemungkinan koreksi ke arah sekitar sini ya. Oke. Nah, tambah Fibonacci retracement ya. Maka dia koreksi mungkin sekitar ke arah level sini ya, ke nanti diturun lagi ke arah sini. Ya, coba lagi. Oke, jadi berarti kalau kita kaitkan dengan dolar ya, misalkan yang berbanding dengan dolar, berarti dolar nih masih cenderung turun dulu nih secara daily-nya ya. Oke, masih bisa turun dulu. Oke, kita ke pair apa nih, udah ada ya belum? Pak ada nih. Ada Pak, sudah ada Pak. Ada Pak Angga dan Pak Afi, Pak Gusti menanyakan pair gold. Gold, oke, langsung gold. Kita gold ya, ke gold. Ya, kita lihat di weekly-nya. Kadang kita harus perhatikan juga untuk time frame lebih besarnya, karena di situ kita lihat adakah rejection-nya atau enggak ya. Ya, ini kelihatan banget nih, kalau di gold kan rejection-nya kelihatan nih, weekly-nya. Nih. Nah, ini udah closing candle kan yang terakhir di sini ya. Jadi dia ada rejection ya di sini, kuat, naik ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan kalau kita tambahin resisten trend line-nya di sini. Ini tahanannya. Oke, tambahin. Oke. Nah, ini gold, kita kecilkan di D1. Di D1. Di D1. Nah, kita lihat di sini. Ini kan dia terakhir di sini. Kemudian kita tambahkan. Oke, gold. Jadi kita lihat nanti naik ketahan di sekitar resisten trend line ya. Kalau tambah Fibo. Ya, jadi kalau kita cenderung apa nih posisi untuk open sell ya, kapan kita open sell ya. Karena kalau secara daily time frame ya, dia sudah tembus di sini ya, dia closing candle di bawah low sebelumnya, jadi cenderung turun. Oke, jadi kita mau posisi open sell secara daily ya, time frame. Kita mau open sell, di mana open sell-nya ya memang dia bisa naik dulu ke arah sekitar FR 76,4 untuk gold. 76,4 ya, kita kecil lagi di DH1 ya, di 76,4. Jadi kalau kita lihat di sini dia bisa naik kemana? Kita gedein lagi. Ya, dia bisa naik ke arah sini. Jadi kita bisa sell, cari sell di mana? Cari sell di sekitar sini nanti. Berarti di 76,4 ya. Berarti kalau di 76,4 ini berarti kita sell di sekitar 1796 ya, 1796. Oke, di 1796. Tapi kalau mau dapat harga jual lebih tinggi boleh aja ya. Sebisa mungkin ya kita tetap ada prinsip bahwa jual di harga lebih mahal, beli di harga lebih murah. Ya, cari harga diskon ya. Sama kalau kita ke pasar konvensional, kalau kita bisa dapat mau beli barang, kita beli harga diskon ya. Oke, ini kalau kita jual, kita diskonnya berarti kita jual lebih mahal di atas ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, kalau mau dijual di sekitar level sini boleh juga ya, di sekitar 1801. Ya, 0,29 ya, boleh. Nanti sell limit di sekitar situ. Jadi nanti dia naik perlahan-lahan kena sekitar level sini, kemudian baru dia turun ya. Kalau mau sell boleh di 1801 ya, 0,2 ya, 1801,2 ya, kita bisa order ya. Boleh ya, sell limit 18 kita sell limit 1801,2.
Oke, stop lossnya di mana? Stop lossnya di level high sebelumnya ya, atau bahkan di high sebelumnya lagi lebih baik ya, lebih aman ya. Ini berarti sekitar level, kalau kita lihat di sini ini level di 1814.72 ya. Kita tandain 1472. 1472. Oke, sini ya. Sini. Nah, kita bisa pasang stop loss-nya di atasnya. Oke, di atasnya berarti stop loss-nya di 18, misalkan di 1816 ya. Boleh, ini agak panjang memang ya. Risk-nya berarti sekitar 15 ya. 15 poin di gold ya. Atau 150 pips gitu ya. Ya, agak panjang tapi lebih aman ya. Kita bisa sell di sini, di sekitar level sini ya, 1801 tadi atau 02, nggak apa-apa juga ya di 02 ya. Atau bahkan bisa juga di 04 ya, boleh juga di 104 ya. Bisa jadi nggak kena, nggak apa-apa, nggak kena kan berarti nggak loss, nggak ada posisi aktif ya. Boleh kalau memang mau lebih meminimalisir ya. Untuk stop loss-nya ya. Jadi kan stop loss-nya lebih aman di atasnya 1814 ya. Kalau mau sell limit di 18 misalkan di 18 lebih tinggi ya di 1807 ya boleh aja ya. Berarti stop loss-nya di 18 misalkan 17 gitu boleh ya. Nggak apa-apa ya, tapi belum tentu aktif. Tapi kalau aktif nggak apa-apa kan nggak loss ya. Kan lebih aman ya. Jadi safety first ya. Oke, safety first. Oke, kita misalkan di sementara di berarti 1801 ya. Tapi kalau mau main pendek 1801 TP di misalkan 798 ya boleh aja ya, boleh. Oke, kita misalkan di 1801 stop loss-nya di 18 tadi di 1817 ya. Kalau mau di 1807 boleh sell limit ya, boleh ya. Tapi belum tentu kena, belum tentu aktif ya. Oke, kita misalkan di sini ya. Jadi dia cenderung kalau dari 76,4 berarti sampai bahkan ke 1717 nih ya. 1718 ya. Mungkin nggak terlalu jauh, bisa juga kita TP-nya mungkin lebih dekat ya di sekitar. Ini kan stop loss-nya sekitar 16 poin gold ya. Ya bisa misalkan kita di 1777 ya kita TP-nya. Boleh. Ini agak panjang ya gold ya. Kalau gold lebih baik kita siapin untuk dia pergerakan lebih fluktuatif ya, jadi agak panjang. Oke, untuk gold sementara seperti itu trading plan-nya. Untuk gold. Oke, ada lagi selain gold tadi apa Pak Denny? Belum ada Pak, masih gold aja yang menanyakan. Atau Sobat trader semua saja. Jangan sungkan ya, tanya aja yang mau dibahas ini per apa aja, terserah. Pak Michael Ludi akan ngebahas ini, pasti akan dibahas. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan dengan ini Pak, ada Pak Haryanto Bambang, USD NZD Pak. New Zealand USD ya? Iya. New Zealand USD. Oke, New Zealand USD kita lihat di sini, ini weekly-nya ya. Nah, ini kita lihat kalau yang terakhir ini kan dia sudah close di bawahnya. Ya, kelihatan nggak ya? Tapi ini kelihatan ya di sini. Ini kan dia close di bawahnya nih, yang terakhir. Oke, ini kan close, dia low-nya di 069.421 ya. Ini close 9.361 ya di bawahnya kan. Oke. Nah, ini cenderung turun ya, cenderung turun untuk New Zealand USD ya, cenderung turun untuk New Zealand USD. Oke, turunnya kemana? Kita di time frame lebih D1-nya, kita lihat di D1-nya. Oke, di D1-nya kita tarik dulu garisnya. D1. Oke, D1. Oke, di sini. Oke, di H4. Nah, dia kita lihat di sini dia ketahan sekitar level support trendline ini ya. Di sini dia ketahan ya. Makanya ketika kita di time frame lebih kecil kelihatan rejection-nya, kelihatan ya, jelas ya. Kita level situ kan dia rejection-nya tuh kuat ya. Menyentuh level situ, kemudian dia turun kembali.
Oke, kemudian berarti kalau kita lihat begini, kita kondisikan lagi karena kita lihat tadi di weekly dia rejection terus nih ya, kena level-level sini dia shadow-nya panjang ya, jadi waspada untuk New Zealand USD ini. Nanti bisa jadi dia rejection-nya kuat lagi untuk dia naik lagi ke arah resisten trend line ya. Jadi waspada ya, jangan stop loss terlalu dekat, nanti kena stop loss ya, terus balik lagi ke arah TP. Oke, seringkali terjadi. Oke, kita kecilkan mungkin di time frame lebih kecil. Oke, kalau mau lebih kecil lagi. Oke, kita dikecilkan lagi misalkan di 4 dulu ya, di 4. Nah, ini memang di 4 kita lihat di sini ya. Di sini dia ada terakhir di sini. Ini kan low-nya di 109.006 ya. Ini close. Nah, ini di bawah, jadi masih cenderung turun ya. Untuk jelas di H4 juga cenderung turun ya. Jadi kalau mau sell ya, kalau mau sell boleh ya. Tapi memang dia ada di level-level support trendline, jadi mungkin sell-nya di sekitar level sini aja ya, di sini ya. Saya tandain dulu. Di 69006. Nah, di sini. 69006. 69006. Boleh sell di sekitar situ ya. TP nanti low yang terdekat itu ya. Ini sementara main tipis dulu untuk New Zealand USD ya, karena dia ada tahan support trendline-nya. Oke, kalau mau dikecilkan lagi nih, nanti kita seperti ini. Nah, ini kalau targetnya low yang terdekat ya. Kalau mau sell, kalau ada posisi sell ya boleh TP-nya berarti TP-nya di low-nya itu di 6870 ya, TP-nya. Boleh 6870. Untuk New Zealand USD. Oke, untuk New Zealand USD. Sementara itu ya, ini kalau udah dekat support trendline ya, jadi nggak ambil posisi terlalu tipis ini untuk peluang ambil profitnya untuk New Zealand USD. Tapi kalau udah ada sell, bisa TP di 6870. Oke, untuk New Zealand USD. Ada lagi selain New Zealand USD? Ada nih Pak, ini dari Pak Leo, Pak Akin, Pak Sigit, dan Pak Dani request untuk per GU. Oke, GU. Kita ke GU ya. Kali ke GU. Oke, GU. Kita lihat di sini GU ya. Ini kelihatan juga nih rejection-nya nih di weekly ya. Kuat kan? Tembus bawah sini ya. Mungkin banyak yang sell, kemudian stop loss ya, gitu ya. Di sini ya. Oke, kemudian kita lihat di sini dia ada rejection kuat di sini, kita kecilkan yaitu patokannya. Jadi hati-hati di situ ya, D1. Nah, di D1 kita lihat di ketahannya kalau turun kemana ya, kita tambahin aja. Jadi turun ke sekitar level sini ya. Jadi masih ada potensi turun lumayan ya untuk GBP USD. Ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, tapi ketahan nih kalau dari Fibo-nya sih ketahan di 618 ya untuk GBP USD. Nah, kalau seperti ini kan lihat di rejection-nya di weekly kan lumayan ya. Ini kan polanya kelihatan nih ya. Polanya kelihatan, jadi ini cenderung dia untuk naik lagi kuat. Nah, jadi kita bisa cari posisi buy. Ya, hampir sama tadi di New Zealand USD juga buy di bawah lebih baik ya. Jangan sell, kan udah tipis jarak ke bawahnya. Nah, ini juga New Zealand USD bisa posisi buy ya. Bisa aja buy di sekarang, boleh ya. Buy di 76,4 kalau dapat lebih baik ya, harga beli lebih murah ya. Boleh. Kalau mau menunggu closing konfirmasi swing low boleh juga ya. Karena ini kan belum, kalau di H4 belum ada konfirmasi swing low ya. Kalau di H1 ya sudah, tapi di H4 belum. Ya, jadi kalau kita di 4 ini belum, ya. Jadi kalau mau berarti nanti dia bergerak lagi ke tahan nanti di atas, seperti ini kurang lebih, ya. Dia nanti naik lagi ke atas ini, nanti turun lagi ya ke arah. Ini ditambah lagi, dimerahkan ya. Oke. Nah, ini dia nanti seperti ini kurang lebih nanti perjalanannya ya. Naik lagi ke 50 ya, turun lagi ke bawah.
turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah sini ya, baru dia bisa nanti naik lagi ya ke atas ya, karena dia tadi weekly-nya cenderung naik ya, rejection-nya kuat tadi ya. Oke, nanti seperti ini nanti kondisinya nih untuk si GBP USD ya. Nah, seperti ini kurang lebih nih. Oke, nah kalau gitu berarti lebih aman yang mana? Ya lebih aman yaitu kita ambil posisi buy limit ya, kalau mau lebih panjangnya ya. Kalau nanti ada yang bilang kalau beli di bawah kenapa nggak sell sekarang? Boleh aja, nggak masalah ya, bebas ya. Kenapa beli di bawah? Kalau nanti mau turun juga ya sell aja sekarang, tidak masalah. Tapi kalau yang mau lebih aman, beli di bawah di sekitar 13667 ya. 13670 lah. Kita bisa buy limit di situ. Ya, kita bisa buy limit di situ. Oke, jadi kalau misalkan sell limit boleh, ya boleh juga sih sell limit ya. Boleh juga sell limit di sekitar 3799 ya. Take profitnya di mana? 3760. Nah, boleh juga sell limit, boleh ya. Sell limit misalkan di sekitar 3800 sampai 3817. Boleh ya. Kita order misalkan di sell limit. Ini yang pendeknya ya, yang pendeknya boleh di sell limit. Ya, misalkan sell limit di 38 ya. 38 misalkan 38 3810 ya, 3810. Take profitnya di mana? Take profitnya di 3760 ya, 3760. Take profitnya 3760. Kemudian stop loss-nya di ini kan targetnya berarti take profitnya itu 50 pips ya. Oke, misalkan stop loss-nya di 3860, oke nggak nih? 3860. Oke, masih oke 3860. Nah, kita sell limit di sini. Order ya. Jadi dia naik dulu ya. Karena shadow-nya dikit, naik ke atas, turun ke bawah ke sekitar sini ya. TP gitu ya. Jadi bisa turun lagi ya, baru naik lagi. Oke, untuk GBP USD kurang lebih seperti itu. Kalau mau ambil posisi sell limit boleh di situ ya, di 3810. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk GBP USD yang ditanyakan oleh Pak Leo, Pak Akin, Pak Siki dan Pak Dani. Ini ada juga nih Pak siapa tadi nih? Pak Leo juga menanyakan untuk per GJ, Pak. GJ. Iya. GJ, GBP GBP Japan Yen. Ya, GBP JPY ya. Oke, kita ke GJ. Oke, ke GJ kita lihat dulu weekly-nya ya. Jadi kita tetap lihat weekly, bahkan monthly bisa juga boleh ya. Kalau kita lihat monthly kelihatan rejection-nya gitu kan apanya ya. Kalau monthly kan kelihatan juga nih ya. Monthly dia kelihatan di sini. Monthly ketahan di sini, monthly. Oke, kita lihat kalau dia high-nya di 15660 ya. Dan dia masih ketahan kan ini di sini. Oke, masih ketahan. Masih ketahan di sini. Berarti dia masih ada koreksi dulu. Ini kan kalau polanya nih double top ya. Ya, top pertama, top kedua double top. Jadi ada koreksi dulu ya secara monthly ya. Secara weekly ya, kita lihat di weekly. Koreksinya sampai mana ya? Koreksinya sampai mana? Oke, kita lihat di sini pun dia ada rejection-nya di sini, low-nya ya kan? Nih kuat nih. Ya mirip-mirip tadi dengan New Zealand USD tadi ya, atau GBP USD ya. Ini rejection di sini, dari dia sedang koreksi dulu ke bawah lagi ya. Oke, kita di daily ya. Nah, kita lihat di daily. Oke, di daily. Nah, kita lihat di daily. Oke, dia kan di sini udah closing di bawahnya ya, di bawahnya. Tapi kemudian rejection ya secara weekly ke atas lagi. Mencoba menembus level resisten sebelumnya ya, high sebelumnya, tapi tidak berhasil, kembali turun ya. Ini cerita perjalanan nih. Oke, kemudian dia turun lagi ya. Kemudian dia berhasil lagi ya. Berhasil lagi closing di bawahnya sini ya, di bawahnya sini.
Crossing, berarti dia cenderung turun ke arah low sebelumnya lagi ya, kalau lebih seperti itu ya. Jadi kalau seperti lihat begini di daily-nya, berarti dia masih cenderung bisa naik turun sekitar level high-nya di sini, resistennya low-nya di sini ya. Oke, kalau begitu dia mau kemana? Kita lihat dia mau naik dulu ya, naik dulu ke arah. Ini buyer sama sellernya pertarungannya sengit ini ya. Pertarungan sengit, jadi dia masih bisa naik turun sekitar area di sini dan nanti bentuk range-nya di sekitar sini dan atas sini. Oke, kita lihat di sini. Ya, berarti kalau kita tambahkan Fibonacci ya, boleh aja pakai Fibonacci ya. Kemudian berarti kalau kita lihat di sini, berarti dia cenderung naik ke arah 152.25 ya untuk GBP/JP. Oke, di sini ya. Nah, ya apalagi kalau kita tambahkan di sini ada support trend line ya, nanti bentuknya jadi triangle. Ya, naik sekitar 152.257, turun lagi ke 150.94. Nah, nanti dia bergerak terbatas di sini. Karena pertarungan antara buyer sama seller nih hampir sama kuat nih ya. Kalau kita lihat di grafik itu kelihatan ya pertarungan buyers dan sellers ya. Oke. Nah, ini nanti siapa yang menang nanti penentuannya di sekitar sini ya. Berarti nanti sekitar berapa hari lagi ya? Ini hari apa nih? Ini hari Rabu, Jumat lah ya. Jumat nanti kelihatan nih break resisten trend line atau break down support trend line. Ya. Oke. Kita sementara ini dia cenderung naik ya, cenderung naik. Ya, kalau kita di time frame lebih kecil, ini jelas di H4 sudah closing candle, sudah konfirmasi swing low. Nah, untuk detailnya nanti ini kalau sobat trader ya, The Serious Trading itu dibahas semua di grup Telegram for Simpro Premium ya. Nah, ini cenderung naik ya. Ini cenderung naik ya, kita bisa open buy ya. Tapi kalau sebisa mungkin kalau ini kita lihat cenderung naik, tetap aja kita kalau bisa beli harga lebih murah lebih baik ya. Karena selalu ada koreksi ya, kita bisa buy limit ya. Oke, kita bisa buy limit di sekitar sini berarti nih 150.96 ya. Kita buy limit 150.96 ya. Oke. Coba kita kalau mau lebih detail begini ya, diketahan di sekitar 38 ya. Tandai dulu. Oke. Oke, di sekitar 150.88 ya. Oke, ini boleh nih setelah 150.88 ya. Oke, take profitnya mana? 152.18 ya. 52.18. Oke, stop loss-nya di bawah low. Low-nya itu di 150.18 ya. 150.18. Oke, 150.18. Ya, atau 08. Oke, nah place ya. Jadi nanti kita lihat di sini dia nanti analisanya dia turun, koreksi ya, tetap koreksi. Dia sudah konfirmasi swing low, cenderung naik, tapi tetap selalu ada koreksi ya. Jadi selalu ada koreksi ya. Kenapa harga naik ya? Karena lebih banyak yang beli ya, tapi tetap harus ada balance lagi, dia koreksi lagi. Jadi kita ambil koreksinya, kita ambil buy limit di bawah ya. Itu dia turun dulu ke bawah, itu ke bawah, kemudian nanti targetnya dia naik ke 23,6 sini ya, TP ya. Oke, diambil nggak nih Bapak yang tadi nanyakan, siapa tadi? Kalau bisa ambil boleh ya, sama-sama. Ya, buy limit, take profit di sini. Ya, tapi kalau mau close di dalam perjalanan di tengah-tengah boleh aja ya, nggak apa-apa. Oke, tapi dia targetnya naik situ, lebih maksimal. TP-nya di situ, kalau mau boleh. Oke, ada lagi? Untuk pairnya sih sudah belum ada lagi nih Pak. Cuman ini ada yang menanyakan untuk kripto analisanya sama Pak. Kenapa? Untuk kripto. Oh, ya semua sebenarnya baik apapun itu instrumennya ya, yaitu sebenarnya pergerakan itu bisa terlihat dalam chart ya.
perilaku pasar ya, buyer sama sellers ya. Kalau memang harganya itu memang apa namanya sesuai dengan yang di chart gitu kan, sama persis kayak forex gini kan, kelihatan jelas, itu kelihatan sebenarnya kita bisa prediksikan hal yang sama ya. Cuma beda instrumen aja kripto ya. Seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya ini ada Pak Seno Priambodo. Fungsi Fibo itu untuk apa, Pak? Oh, Fibo. Ya, Fungsi Fibo. Fibo itu ya, Fibo itu ini contoh Fibonacci retracement ya. Retracement itu misalkan kalau ada kayak karet gitu kita tarik ya. Tarik, kemudian kita coba tenaga kita lepas ya. Maka dia akan balik lagi ke arah awal kita tarik. Nah, tapi untuk dia balik ke awal kita tarik itu ada tahanannya ya. Tahanannya misalkan 23,6, 38,2, 50% gitu ya, 50, 618, balik lagi 100% balik ke semula. Ya, jadi ini retracement itu ya, jadi dia bisa retrace-nya ke arah mana. Nah, kita bisa dibantu dengan Fibonacci retracement ya. Tapi kalau itu sebenarnya indikator, kalau mau lebih konformnya kita pastikan dia konfirmasi ya, swing low atau swing high ya. Oke. Cukup jelas ya Pak Seno ya. Untuk jelasnya Pak Seno di YouTube channel kami ada penjelasan lebih panjang ya tentang Fibonacci retracement. Lebih mendetail Pak ya. Lebih mendetail. Boleh silakan ditonton di YouTube channel kami ya di Forexim Pro ya. Oke. Oke, sejauh ini masih belum ada. Ini ada Pak Hadi Hartono. Salam kenal Pak. Izin nyimak belajar ya. Silahkan Pak. Silakan. Oke, nah ini kan kita menunggu ya. Jadi nggak harus ditungguin terus ya, chartnya dilihatin terus ya, karena kita sudah analisa, kita sudah punya plan ya. Yang kita harus punya trading plan ya. Ya udah, nanti kita lihat ya plan kita itu berjalan sesuai dengan kita udah analisa ya. Oh ya ini Pak, ini ada Ibu apa Bapak ini ya, Murniwati Bagia. Pak, tidak nampak angkanya di GJ by limit 151.550 gimana katanya? Gimana? Berarti caranya ya. Tapi kalau by limitnya 150 tadi 150.88 by limitnya 150.88. Caranya, nah caranya tadi ini dia ini kan konfirmasi swing low ya, closing candle di atasnya, bearish candle sebelumnya. Mungkin dia menanyakan saran Pak, kalau misalkan by limit di 151.550 gimana? 151. Jadi dia menanyakan saran aja. Gimana kalau misalkan buy limitnya itu di 151.550? 151.5 kan di atas, nggak bisa buy limit. Kejauhan Pak ya? Di bawah ya, buy limit kan di bawah harga running. Iya. Kalau itu kan di atas tadi, 151.50 kan di atas. Kalau buy limit kan di bawah. Jadi pesan yang di bawahnya saat ini kan 151, 15. Ya, di bawahnya kita bisa buy limit. Sudah cukup jelas mungkin ya Ibu Murniwati Bagia dengan penjelasan dari Pak Michael Yudi. Ini ada Pak Irawan request per EU Pak. Euro USD ya? USD. Oke, Euro USD. Kita ke Euro USD. Oke, Euro USD ya, ini weekly-nya ya. Mau lihat monthly-nya boleh ya, kalau mau lebih nih ya. Detail ya. Ini kelihatan kalau mondinya itu dia udah coba apa namanya breakdown support trend line tapi closing di atas ya. Ini kan weekly ini belum tutup ya, bisa jadi dia naik lagi ditutup di atas ya. Jadi waspada untuk Euro USD ya, kalau open sell ya. Jangan kalau kita lihat dia lagi turun merah-merah gitu, jangan kita langsung sell ya, nunggu aja kalau ada dapat harga lebih baik. Oke, kita ke weekly. Nah ini kan supportnya ininya low-nya di sini ya, weekly. Nah kita lihat di sini pun ada kelihatan shadow-nya kan, ya shadow itu yang kalau di bawah berarti ada penolakan dari bawah. Kalau shadow-nya panjang ya, apalagi panjang banget, berarti penolakannya keras ya. Dia ditolak ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan belum ada closing candle di bawah low sebelumnya untuk weekly. Jadi masih bisa untuk naik ya, untuk
Euro USD ya, daily ya, daily. Oke, daily, kita lihat daily. Nah, kita lihat daily. Nah, kita lihat di sini daily. Daily, oke. Kalau daily kita lihat di sini. Jadi bisa mungkin turun sedikit ya, tapi kita lihat di sini ada low-nya di sini kan ketahan. Nah, ini waspada. Ini kalau gini, memang kalau kita lihat di sini cenderung kita menunggu untuk konfirmasi swing low untuk Euro USD. Tapi kan belum ada konfirmasi swing low di H4 belum ya. Ini kan belum ya, belum ada konfirmasi swing low ya. Ini pun ketahan. Ini ketahan di sini kan, ini tidak ada yang closing di bawahnya ya. Ini masih cenderung bisa naik dulu untuk Euro USD, tapi jangan sell ya, jangan sell. Kalau lihat merah-merah begini, jangan langsung kita ikutan merah untuk tekan tombol merah sell, jangan ya. Ini ada pertahanannya, jadi kita jangan langsung sell ya. Nanti kita sell nih, was, profit dikit di sini, habis itu naik lagi stop loss ya. Jangan ya. Jadi kita menunggu ya, kita menunggu. Ini masih ada tahanannya di bawah ya, tahanan di bawah. Jadi kita menunggu untuk Euro USD ya, tapi kalau mau main pendeknya mau di M15 sangat kita lihat sini kapan momen untuk dia open buy ya. Oke. Kalau kita lihat di sini dia open buy di mana? Ya ini kecilnya seperti ini ya. Tarik dari sini, kemudian bawahnya di mana? Sini ya, kita bisa open buy di sekitar area sini ya. Oke, mau tambah Fibo boleh ya. Kalau berarti sekitar sini dia ketahan di level ini, mau TP-nya di 1720 boleh ya. Kalau mau buy sekarang TP di 1720 ya. Boleh yang kalau main pendek ya. Tapi ya tidak, kalau saya tidak sarankan di time frame kecil ya. Nanti dia force-nya lebih banyak ya. Oke, nanti karena dia masih bisa turun ke arah sini juga ya. Lebih baik sih buy limit di bawah, berarti sekitar low ini ya. Ditambah banyak nih garisnya. Oke, berarti sekitar low sini bisa buy limit ya untuk Euro USD ya, berarti di 1702 gitu ya, 1702 ya buy limit. Ya. Buy limit nanti take profitnya kalau mau pendek lagi ya, berarti ya di sekitar area sini ya untuk Euro USD ya. Oke, sementara gitu untuk Euro USD. Oke, sementara itu dulu ya. Mungkin sudah cukup jelas ya pertanyaan dari Pak Irawan tadi mengenai Euro USD. Ini ada yang menanyakan untuk pair USD CAD, Pak. USD CAD. Ya, dari Pak Teguh Sumantoro. Pak Teguh, oke, kita ke USD CAD, ke weekly. Ini kita lihat ada rejection ya, mirip-mirip ya. Ini karena terhadap dolar ini sama mirip. Ini kelihatan, ya dia rejection kuat ke bawah, ya dia turun. Daily ya, daily kalau daily mungkin di sini kelihatan dia naik ya, sudah break high sebelumnya ya, closing candle di atasnya. Tapi kemudian mungkin ada yang di sini open buy gitu kan, closing candle di sini ya, buy kan, buy ya. Tapi kemudian ternyata dibawa turun, ya kena stop loss lagi ya, gitu kan. Jadi perlu juga diperhatikan yang weekly-nya. Oke. Kalau begini ya, ini kalau begini kan dia sudah closing di atas ya, closing di atas berarti secara daily itu cenderung naik ya. Secara daily cenderung naik, tapi kita lihat dia bisa koreksi ya sampai mana ya. Kita lihat lagi ya. Berarti kan ini low-nya di sini, kita tarik ini ya. Fibonacci dibantu ya. Lebih enak kita lihatnya, mungkin lebih mudah ya. Nah, kita kalaupun closing candle sini kita nggak langsung buy di sini ya. Jangan langsung buy ya. Kita kan safety first ya. Jadi kita menunggu dia koreksi ya. Koreksinya ya kita cari harga beli lebih murah. Ya di level-level mana? Boleh aja di level Fibonacci ya. Misalkan contoh sini 618 ya. Kalau kita sini 618 oke kan? Take profitnya di 23,6 ya.
Jadi masih cenderung untuk naik ke 12675 untuk USD Kanada. Ya, jadi kalau ada posisi buy, take profit bisa di 12675. Ya, kalau kita kecilkan lagi, ya, temper lebih kecil, H1 itu, ya, H1, oke, H1, oke, H1, kita lihat di sini H1, ya, ini kalau di H1, H1, oke, tapi kan kalau kita misalkan buy sekarang, ya ini masih ada cenderung bisa dia koreksi lagi. Nah, itu kalau kita lebih kecil lagi di H1, ya. Jadi target memang ke arah 12675, ya. 12675. Nanti sobat trader bisa perhatikan sampai hari Jumat, ya. Nyampe nggak 12675, ya, gitu ya. Oke. Tapi kita mau target ke situ, tapi buy-nya jangan sekarang. Karena buy sekarang masih di bawah, bisa di bawah turun, ya. Di bawah turun, ya, kemana? Ya, kemana lagi kita tambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi. Oke. Nah, di bawah kemana? Ya, biasanya dia ketahan di sekitar level 38,2, ya. Jadi kita bisa buy di 38,2 atau bahkan kalau mau harga lebih baik lagi di 618 kayak tadi, ya. Karena masih bisa ke arah support trendline ini. Sini, ya. Sini. Boleh. Kalau nggak kena, nggak aktif, ya nggak apa-apa, nggak loss. Ya. Oke. Take profit di sini 2675, ya. Nah, kita TP di sini. Boleh berarti buy limit, ya. Buy limit kita pasang USD Kanada, ya. Tadi kalau mau ikutan boleh buy limit di 2561, ya. 2561, ya, TP di 2671, ya, 2671. 2671. Oke, nanti bisa diperhatikan ya sampai ke Jumat, ya. Oke, stop loss di mana? Stop loss bisa mungkin memang di bawah low sebelumnya, ya. Tunggu. Oke, di bawah low sebelumnya. Berarti di 25 misalkan 24 2491 gede juga. Oke, 2491. 2491. Oke, place. Nah, oke. Jadi nanti dia turun ke bawah, kena buy limitnya aktif, kemudian dia naik kembali ke 2675. Take profit di sini. Oke, kalau misalkan ada sobat trader yang mau, kalau nanti mau buy di bawah dan prediksi aktif, kenapa nggak sell sekarang? Boleh ya, boleh aja. Ya, sell sekarang TP-nya di 25, misalkan tadi di harga buy limitnya ya di 2561. Ya, boleh aja. Tapi kalau saya safety first, ya, jadi lebih baik buy limit di bawah. Tapi kalau sobat trader ada yang mau sell sekarang, ya, TP di 2561, boleh. Oke. Oke, selanjutnya nih ada request untuk GBP Audi. Tapi sobat trader semuanya, mohon maaf sebelumnya untuk request pairnya saya batasi, ya, karena waktunya juga sudah semakin larut. Ini masih ada 2 pair lagi. Iya nih Pak, ini dari Pak Farudin Salim. Ya. Minta analisa GBP Audi. GBP Audi. Oke, GBP Audi. Ini weekly-nya. Ini sebenarnya tahanan atasnya agak panjang di atas ini, ya. Ini cenderung naiknya cukup banyak nih potensi naiknya. GBP Audi. Oke. Jadi kalau ada posisi buy, mau tahan panjang boleh Pak. Silakan, ya. Tinggal apa namanya? SL plus. Jadi SL-nya agak dekat dengan open, ya. Profitnya jauh di atas boleh, ya. Profit maksimal. Oke, kita yang terdekat sih, yang terdekat, ya, yang terdekat berarti kita lihat di sini. Yang terdekat kita tambahin sini yang terdekat, kita parameter kita ganti. Oke, kita geser. Tarik, ya, kita target sini. Di daily kita kecilkan. Weekly ini tahanan sebelah kirinya jauh, ya. Sini yang terdekatnya. Oke, kita ganti warna. Sekitar
9126. 9126. Ya kalau mau TP di situ boleh yang terdekat ya Pak. 9126. Oke, delete satu lagi. 9126 nih. Oke, ke arah situ Pak. Kalau mau udah ada buy TP di daerah situ. Oke, kalau yang kecilnya di H4, ini di H4 di sini ya. Ini closing candle udah di atasnya ini memang oke untuk buy ya. Jadi kalau mau boleh juga yang masih baru open boleh ya. Berarti buy sekarang boleh ya. Stop loss-nya di bawah sini ya. Ini stop loss di bawah sini. Ya. Buy sekarang tapi maaf ya tetap ada potensi misalkan dia koreksi itu waspada juga. Jadi safety first ya. Kalau mau misalkan tiba-tiba kita buy sekarang dia turun, nah turunnya kemana? Itu bisa kita prediksi ya. Turunnya berarti ke sekitar daerah sini ya. Oke, daerah sini. Oke. Nah, sini ya atau bahkan di sini nih kalau dia agak ini remnya kurang pakem ya. Nah, dia ke sini. Oke, ya. Jadi kalau mau stop loss-nya jangan terlalu dekat ya. Stop loss-nya berarti di sekitar level stop loss-nya berarti di sekitar di bawah 188 oke, maaf 188 18860 ya, 60 18860 ya. 18860. Oke. Ini berapa? 1996 ya. Oke, 18860 kalau mau lebih aman ya. Tapi kalau mau memang stop loss-nya lebih memang sobat trader punya risk-nya lebih kecil ya boleh aja di bawahnya low sebelumnya ya. Berarti di sekitar sini ya di 8900 ya, 8900 ya. Berarti misalkan buy limit ya, buy limit ya. Stop loss-nya 8900. Tadi TP-nya berapa? TP-nya di atasnya tadi, hanya itu di mana tadi? Di 9120. Oke, 9120 TP-nya. 9120. Oke, kemudian buy limitnya mungkin di bawah dikit ya. Berarti sekitar di bawah level sekarang 90 ya. 900 berarti di 8990 misalkan. Nah, place. Ya, walaupun diskonnya dikit di bawah ya nggak apa-apa ya. Oke, supaya bisa lebih kena ya. Kalau mau diskon lebih banyak ya belum tentu kena, belum tentu aktif ya. Oke. Namanya kita kalau nawar itu di pasar, nawar kemurahan belum tentu dikasih ya sama penjualnya. Nawar murah amat gitu ya. Oke. Jadi ini nawarnya dikit aja ya. Oke, tapi stop loss di bawah. Jadi kalau nawarnya dikit, stop loss-nya agak jauh. Kalau nawarnya banyak, stop loss-nya agak dekat gitu ya. Oke, sobat trader. Oke, udah pasang ya. Dia buy limit. Oke. Untuk GBP AUD. Oke, untuk GBP AUD-nya sudah dijelaskan oleh Pak Michael Ludi dan juga dipasang posisi dengan order Pak ya. Ya. Ya baik. Ini ada pertanyaan yang lain tapi tidak saya batasin Pak ya. Untuk pair-nya tuh saya batasin. Ini ada yang menanyakan tadi untuk memadukan fundamental dan teknikal itu gimana Pak? Oke, sebisa mungkin fundamental itu ya yang paling mudahnya kan lihat data news ya. Tapi ya sebenarnya lebih lihat ininya apa namanya dari kebijakan bank sentralnya ya, dia mau diapakan ya, naikin suku bunga atau apa ya. Tapi semua sebenarnya terlihat di dalam chart ya. Jadi misalkan kalau misalkan tiba-tiba ada kondisi apa nih, misalkan pound sterling terjadi apa-apa ya bisa jadi dia langsung drop ke bawah ya. Tapi kita udah lihat tadi nih batasan dia ketahannya di support sini atau di sini di bawahnya lagi. Ya tadi yang saya bilang remnya agak kurang pakem ya, bisa ke bawah sini. Tiba-tiba misalkan ada news apa yang mendadak gitu ya. Lockdown Inggris ya, turun ke bawah ya. Tapi ketahan juga ya di sekitar level sini. Ya, jadi
sebenarnya mau ada news apa, memang kita trade jangan sebelum news ya. Lebih baik sesudah news ya, bahkan sesudah closing candle H4 ya, untuk lihat arahnya mau kemana. Jadi tanpa maksudnya kita tetap perhatikan news ya, apa fundamental, yaitu poin utamanya adalah jangan trade sebelum news ya, 1 jam sebelum news ya, jangan ya. Karena bisa terjadi pergerakan arah yang luar biasa, Pak ya? Ya, bisa terjadi di luar ya, di luar apa yang kita perkirakan ya, karena kan iya, benar-benar, Pak. respon pasar kita nggak tahu, karena ini kan besar, ini kan 9 triliunan ya US dollar per hari, ini kan forex ya, kita nggak tahu nih orang wah saya lebih baik sell aja atau lebih baik buy aja, tapi nanti setelah rilis news itu kelihatan sentimen atau pergerakan pasar itu, perilakunya kelihatan di chart ya. Karena itu kita lihat aja nanti setelah dia closing candle H4. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan trade sebelum news. Jadi ini di monitor ada nih tulisan ya. No trade news. Kertas tulisannya. Bahkan katanya 15 menit setelah news rilis pun juga diusahakan jangan open posisi dulu, Pak ya? Iya, jangan. Menunggu closing candle aja, jadi kelihatan. Oh, ini berarti pasar meresponnya seperti ini ya. Itu kelihatan di closing candle. Dia closing high, di atas high atau di bawah low ya. Oke. Oke, baiklah Sobat Trader. Ini juga waktunya sudah hampir larut. Sebelumnya kami mohon maaf untuk pertanyaan Sobat Trader yang belum sempat terjawab di acara live trading kita malam ini. Tapi jangan takut, jangan khawatir, Sobat Trader masih bisa menanyakan di grup Telegram Forexim Pro Community atau grup Premium Forexim Pro Community. Sobat Trader silakan bertanya di sana, para analis kami pasti akan membantu Sobat Trader semuanya. Oke ya Sobat Trader ya, jadi itu tadi penjelasan dari Pak Michael Yudi, pembahasan mengenai ya beberapa pair mata uang yang sudah dibahas, termasuk itu gold, GBP USD, bahkan ada yang cross currency, GBP JPY. Ya, semoga apa yang dijelaskan dari Pak Michael Yudi tadi itu bermanfaat dan dapat diterapkan dalam trading sehari-hari Sobat Trader. Baik, kami akan informasikan untuk Sobat Trader yang baru pertama kali bergabung di acara live trading ini dan ingin bergabung untuk menjadi member Forexim Pro gratis, dapat mengklik link pada kolom chat yang sudah dibagikan. Dan pada grup Telegram ini, Sobat Trader akan mendapatkan pembahasan yang lengkap, pertanyaan-pertanyaan pasti akan dijawab, tapi untuk pertanyaan atau seputar sinyal trading harian yang lebih lengkap lagi, Sobat Trader dapat bergabung di grup Telegram Premium Forexim Pro Community. Nggak susah kok, hanya dengan mendaftar dan buka akun di Java Global Futures. Sobat Trader akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram tersebut. Kalau sudah bergabung, Sobat Trader nggak usah sungkan, tanya-tanya aja pada analis kami yang ada di sana. Ada Pak Suwandi, ada Pak Michael Yudi, ada Pak Lindu. Semua pertanyaan pasti akan dijawab. Oke, baik Pak Michael Yudi. Sebelum kita mengakhiri acara live trading kita malam ini, mungkin ada wejangan lah yang ingin disampaikan ke Sobat Trader semuanya. Oke, ya. Itu ada pertanyaan mungkin Ibu Muniawati ya. Itu newsnya nanti ya, High Impact hari ini sih nanti jam 1.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, 19 Agustus ada FOMC meeting minutes ya. Oke, poinnya adalah pembahasan tentang trading itu lengkap sekali kalau Sobat Trader join di grup Telegram Forexim Pro Premium ya, dari pagi sampai malam tuh bahas seru ya. Jadi kalau yang udah series trading langsung aja join di grup Telegram Forexim Pro Premium ya. Caranya tanyakan aja ke yang bawa Bapak Ibu ya ke webinar ini. Webinar live trading, maaf. Live trading, Pak. Oke. Jadi Oke. ditunggu di grup Telegram Forexim Pro Premium ya. Ya, jangan lupa Sobat Trader daftar di Java Global Futures tentunya. Oke, terima kasih Pak Michael atas saran dan wejangannya. Wejangan penutup. Ibarat makan ini dessertnya nih Pak, makanan penutup.
Oh ya, Sobat Trader, kita masih akan mengadakan acara live trading seperti hari ini. Yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam, pastinya dengan topik yang berbeda. Ya, mungkin dengan pembawa yang membahasnya juga akan berbeda. Mungkin hari ini Pak Michael Yudi, mungkin minggu depan itu ada Pak Suwandi atau Pak Lindu. Selain itu, kami juga mengadakan webinar yang diadakan pada hari Selasa, juga pada jam 8 malam. Dengan topik pembahasan yang akan kami update. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk kembali bergabung pada acara live trading dan webinar bersama Forex Pro Community dan Java Global Futures pada minggu depan. Baik Sobat Trader, terima kasih kepada Sobat Trader semua yang sudah hadir dalam acara live trading kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi dapat diterapkan dalam trading Bapak Ibu Sobat Trader semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Demikian Sobat Trader live trading bersama dengan saya. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya Sobat Trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya.